Sobat JDIH, kembali lagi bersama saya Devi Tamunuimbala dalam monokes HUK JDIH KPU Minahasa Selatan edisi keempat. Nah, dalam monokes kali ini kita akan membahas terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025, yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Minahasa Selatan, Bapak Kadifani Porayong. Yuk kita simak bersama agar menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat JDIH, saya Hani J. Porajo, selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sering kita dengar, tapi kadang masih bikin kita bingung, yaitu pergantian antar waktu, atau yang biasa kita sebut dengan istilah PAW, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025. Apa itu PAW? Sobat JDIH, menurut PKPU Nomor 3 Tahun 2025, pergantian antar waktu atau PAW adalah proses penggantian anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya selesai. Jadi, kalau ada anggota dewan yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya, negara sudah menyiapkan mekanisme pengganti yang resmi dan sah secara hukum. Disinilah peran KPU, yaitu melaksanakan dan memfasilitasi proses PAW agar kursi perwakilan rakyat tetap terisi dan kepentingan masyarakat tetap terwakili. Kapan PAW dilakukan? PAW tentu tidak dilakukan sembarangan ya, Sobat JDIH. PKPU Nomor 3 Tahun 2025 mengatur bahwa PAW bisa dilakukan jika anggota legislatif, pertama, meninggal dunia, kedua, mengundurkan diri, ketiga, diberhentikan, keempat, berhalangan tetap, kelima, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota, dan keenam, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap alasan ini harus dibuktikan, tentunya dengan dokumen resmi dan sah. Misalnya, surat keterangan, keputusan lembaga berwenang, atau putusan pengadilan. Artinya, proses PAW ini jelas aturannya dan dijalankan berdasarkan kepastian hukum, bukan karena kepentingan sesaat. Bagaimana proses PAW? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering ditanyakan. Bagaimana sih proses PAW itu dilakukan? Menurut PKPU Nomor 3 Tahun 2025, mekanisme PAW dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Pertama, usulan PAW disampaikan oleh pimpinan DPR, DPD, atau DPRD sesuai dengan tingkatannya. Kedua, KPU kemudian melakukan penelitian dan verifikasi administrasi untuk memastikan semua syarat sudah lengkap dan sesuai dengan aturan. Ketiga, KPU menetapkan calon pengganti, yaitu calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan yang sama. Keempat, jika perolehan suaranya sama, KPU akan memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai bagian dan komitmen terhadap kesetaraan gender. Kelima, KPU menerbitkan keputusan KPU tentang penetapan pergantian antar waktu. Dan keenam, hasil penetapan PAW disampaikan ke instansi yang berwenang untuk selanjutnya
dilakukan proses peresmian dan pengucapan sumpah atau janji. Nah, semua tahapan ini dijalankan secara objektif, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa PAW perlu diatur? Sobat Jadi IH, pengaturan PAW dalam PKPU 3 tahun 2025 punya tujuan penting, antara lain memberikan kepastian hukum dan dalam proses PAW, menyeragamkan mekanisme PAW di seluruh Indonesia, menjaga agar lembaga perwakilan rakyat tetap berjalan, dan memperkuat integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Dengan aturan yang jelas, PAW menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi kita. Sobat Jadi IH, itulah gambaran singkat dan santai tentang pergantian antara waktu berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2025. KPU berkomitmen untuk melaksanakan PAW secara tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih sudah menyimak Monokes JDIH KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Jangan lupa ikuti terus kanal kami untuk mendapatkan informasi hukum kepemiluan lainnya. Salam demokrasi, KPU melayani. Demikian penjelasan singkat mengenai PAW berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2025. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman Sobat JDIH. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam demokrasi.